pertama kali pernah sholat tarawih sama teman-teman di masjid. Itu saya sangat suka ikut masjid sama-sama iftar. Itu sesuatu yang baru yang saya tidak pernah. Ini adalah Masjid Quds, Republik Tatarstan, Rusia. Di Rusia, masjid banyak tersebar di sejumlah republik dengan populasi Muslim yang cukup banyak seperti di Tatarstan. Daerah ini juga memiliki tradisi setiap Ramadan di kota Kazan didirikan tenda Ramadan untuk menawarkan acara berbuka puasa bagi penduduk setempat. Dan selain itu di setiap masjid Kazan berbahasa Indonesia, guys, menyelenggarakan acara berbuka puasa bagi penduduk. Oke, guys, di dalam video ini activity ataupun di bulan Ramadan ini sebenarnya pengalaman bule daripada Rusia ini, pengalamannya menyambut Ramadan di Indonesia. Apakah pengalaman-pengalaman itu? Yang kita ketahui di setiap negara itu punya identity ataupun punya aktivitas yang tersendiri bila menjelangnya Ramadan. Dan pada tahun ini, apabila Ramadan tiba, bagaimanakah cara sambutan itu? Dan di dalam video ini saya ingin tahu juga apakah pengalaman bule daripada Rusia ini ketika menyambut Ramadan di Indonesia. Katanya Muslim di Rusia, pengalaman Ramadan di Indonesia itu paling indah. Jadi saya mau tahu apa sebenarnya keindahan yang ada semasa Ramadan di Indonesia. Oke, jom guys, kita simak dulu video ini. Ayo, lanjut guys. Isya dan Masjid di Tarawih. Farkat pernah kuliah di Malang, Jawa Timur. Oh, yang tadi tuh. 2011 hingga 2016 bersama Gaji yang kini menetap dan bekerja di Moskow. Oke. Namun, Ramadan di Moskow bagi Gaji tak ubahnya seperti hari biasa. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rusia. Dari Rusia. Oke. Sekarang bulan puasa dan puasanya di sini tidak kerasa karena penduduknya Moskow itu kebanyakan Kristen, tapi saya tetap menjalankan ibadah saya. Seperti keluarga saya semua tetap puasa. Dan masjidnya agak jauh dari tempat saya dan saya berusaha berbahasa Indonesia, guys, bahasa Indonesia. Kali gitu pergi ke masjid tarawih. Di Moskow ini mayoritasnya ada Kristennya. Oke. Jemaah harus diperiksa sebelum masuk ke masjid dengan alat pendeteksi wajah. Sampai begitu sekali ya. Jaraknya pun jauh dari tempat dia bekerja sehingga Gaji harus minta izin untuk tidak bekerja jika ingin ke masjid. Sampai dia mengambil cuti. Masjid mesti ada musolahnya. Jadi untuk soal sholat itu tidak masalah sama sekali. Enggak seperti di Moskow. Jadi masjid itu susah. Oke, ini guys, dia tadi menceritakan bagaimana dia di Indonesia itu sangat senang karena masjidnya ada di mana-mana, ada musolanya juga. Tetapi berbeda dengan di Moskow yang masjidnya agak kurang dan ada pun jauh daripada tempatnya bekerja ataupun jauh dari rumahnya ya. Oke. Kakak Gaji Patimat Omarova tinggal di Kizlar, Republik Dagestan. Dagestan termasuk salah satu dari sejumlah republik di Rusia dengan komunitas Muslim yang cukup besar. Maksudnya tempatnya tinggal ini
majority Muslim lah juga. Ini yang dia pernah kuliah di Malang, Jawa Timur nih. Sama seperti adiknya juga Pertama pernah kali kuliah aku sana. Sholat tarawih sama Di Malang. teman di masjid. Itu saya sangat suka ikut masjid sama-sama iftar. Itu sesuatu Iftar yang ya, berbuka yang puasa. saya tidak pernah di rumah saya. Yang tarawih cuman orang tua saja, orang yang perempuan yang tua, ibu-ibu, nenek-nenek saja. Kalau yang cewek itu jarang keluar ke masjid. 5 tahun. 5 tahun di Indonesia guys. Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, dia indah sekali ya di Indonesia. Kan malah nggak pernah sholat. Semuanya di rumah saja sholat. Cuman laki-laki ikut masjid. Menurut Fatimah, tradisi di Dagestan, perempuan sholat tarawih di rumah sementara laki-laki di masjid. Semenjak studinya selesai dan kembali ke Rusia 2016, Fatimah rindu kebersamaan ketika Ramadan di Indonesia. Wah, datanglah nanti pergi Indonesia balik ya. Kangen kalau rindu. Oke guys, begitu indahnya ketika tinggal di Indonesia. Ini yang diceritakan oleh warga negara Rusia ya. Mengajar di Malang selama 5 tahun, studi di sana. Begitulah nikmat yang didapati apabila mereka yang tidak pernah ke Indonesia, kemudian apabila pergi ke Indonesia, pasti ada satu kenangan, pasti ada satu pengalaman yang sangat tidak terlupakan guys. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan apabila tibanya di Indonesia? Pasti susah untuk kembali ke negara asalnya. Tetapi apapun negara asal itu, itulah negara yang tempat lahirnya. Dia pergi ke Rusia juga semula. Tetapi pasti ingat kenangan, kerinduan. Di Indonesia itu muslimnya begitu banyak, masjid-masjidnya sangat banyak, di musola-musolanya, di mana-mana kita pergi kan pasti ada masjid. Hatta sekalipun di tempat restoran, di toko-toko ataupun di kedai-kedai yang tempat minum, itu ada disediakan musola ataupun surau lah, kita katakan surau yang kecil. Sebab semasa saya pergi ke mana ya, yang menuju ke Bogor, saya tidak ingat lah singgah di tempat minum tuh. Jadi kami singgah sekejap sebentar sholat di surau yang disediakan di situ. Jadi di Indonesia ini, apatah lagi di bulan Ramadan kan, paling top di Indonesia ini sama ada berbuka puasa bersamanya ataupun iftar. Begitu juga dengan sahur. Sahur, tempat yang banyaknya muslim itu sudah pasti ada tradisi-tradisi itu. Jadi tradisi bulan Ramadan di Indonesia ini saya pun kurang pasti guys, tapi saya ingin tahu juga lah bagaimana cara sambutan masa sahurnya itu ataupun masa iftarnya. Adakah bersama-sama berbuka di masjid ataupun masing-masing membawa makanan ke masjid kemudian berbuka di situ, ataupun di adakah di masjid itu yang orang boleh tidur di situ untuk sama-sama beribadah ketika malamnya, kemudian sahurnya sama-sama. Jadi dia lebih kurang juga dengan Malaysia. Tetapi pengalaman di Indonesia itu mengikut warga negara Rusia ini sangat indah bagi mereka, karena mereka dapat melakukan sholat bersama di masjid dan juga bersama dengan rakan-rakan teman-teman yang ada di sana. Oke guys, mungkin kalian juga lebih mengetahui. Nanti kalian komentar di bawah bagaimanakah suasana keadaan yang ada di Indonesia ketika bulan Ramadan, sambutannya di sana bagaimana. Nanti kalian boleh komentar di bawah. Begitulah guys, kita di Malaysia dan Indonesia ini walaupun berbeda sedikit cara dan bagaimana sambutannya, tetapi tetap kita mengamalkan dia dengan sederhana, dan juga tetap kita mengamalkan ibadah bulan puasa itu walaupun dengan keragaman agama, budaya, dan juga
adat resam setiap kawasan dan ras dan suku-suku yang ada, tetapi tetap saling hormat menghormati. Oke guys, terima kasih kepada channel ini juga. Jangan lupa subscribe ya untuk channel di video ini, yaitu BBC News Indonesia guys. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Terima kasih juga karena menonton video saya daripada mula sampai akhir ini. Dan juga kepada warga Rusia ini, sekiranya rindu, bolehlah kembali ke Indonesia untuk merayakan bersama-sama dengan teman-teman di sana dengan penuh kasih dan sayang, seperti satu keluarga ya kalau di Indonesia itu. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Sekiranya ada tersalah info guys, saya mohon maaf, dan juga saya mendoakan kalian semoga dapat mengamalkan ataupun membuat ibadat di bulan Ramadan pada tahun ini dengan lebih cemerlang lagi. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.